Halo Sobat Raftel. Selamat datang kembali di Raftel Sport, channel referensi sepak bola paling update dan tajam analisisnya. Piala Dunia 2026 terus menghadirkan kejutan. Fase grup sudah usai, dan kita akhirnya melangkah ke fase gugur, di mana tidak ada lagi kata kompromi. Kalah berarti angkat koper. Dan di babak 32 besar ini, kita disajikan salah satu laga yang paling menyedot perhatian dunia. Brasil, sang raja dengan 5 mahkota, berhadapan dengan raksasa Asia yang tak kenal takut, samurai biru Jepang. Laga ini bukan sekadar pertemuan dua benua. Laga ini adalah panggung pembuktian sesungguhnya bagi seorang Don Carlo Ancelotti. Apakah magisnya di level klub bisa benar-benar menular ke timnas? Atau apakah Jepang justru akan kembali menjadi mimpi buruk bagi tim Samba? Siapkan camilan kalian, subscribe dulu buat yang belum, dan mari kita bedah tuntas duel panas ini. Mari kita mulai dari tim yang datang dengan mentalitas baja, Jepang. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari skuad asuhan Hajime Moriyasu ini, itu adalah mereka tidak pernah gentar melawan nama besar. Perjalanan Jepang di fase grup adalah definisi dari kedisiplinan tingkat tinggi. Mereka berhasil menahan imbang dua kekuatan besar Eropa, Belanda dan Swedia. Tidak hanya bertahan total, Jepang menunjukkan transisi permainan yang luar biasa cepat dan terstruktur. Puncaknya, mereka melibas Tunisia untuk menyegel tiket ke babak sistem gugur ini. Moriyasu telah mengubah Jepang menjadi mesin counter-attack yang mematikan. Mereka tidak butuh penguasaan bola 70% untuk memenangkan pertandingan. Mereka hanya butuh momen. Sedikit saja lawan lengah, kecepatan pemain sayap mereka akan menghukum lini pertahanan lawan tanpa ampun. Ketahanan fisik, soliditas pertahanan, dan kecepatan transisi positif adalah kunci utama dari konsistensi permainan Samurai Biru di Piala Dunia 2026 ini. Mereka bukan lagi kuda hitam, mereka adalah ancaman nyata bagi tim elit manapun. Lalu, bagaimana dengan sang lawan, timnas Brasil? Jawabannya, masih mencari bentuk terbaik. Ya, Brasil memang keluar sebagai juara grup, mengamankan tiket ke babak 32 besar ini. Namun, di atas kertas, performa mereka jauh dari kata sempurna. Publik Brasil, yang terkenal dengan tuntutan Jogo Bonito dan kemenangan telak, masih menyimpan banyak tanda tanya terhadap taktik Carlo Ancelotti. Di pertandingan pertama, Brasil sempat tersendat saat ditahan imbang oleh Maroko. Lini tengah mereka terlihat bolong. Saat itu, Ancelotti bereksperimen dengan menurunkan hanya Bruno Guimaraes dan Casemiro sebagai double pivot di lini tengah. Hasilnya, skema ini menyisakan lubang besar yang berhasil dieksploitasi oleh gelandang-gelandang Maroko yang energik. Namun, bukan Ancelotti namanya kalau tidak cepat beradaptasi. Bek andalan Real Madrid dan Brasil, Eder Militao, yang saat ini harus menepi karena cedera, membocorkan hal menarik dalam sebuah wawancara. Militao menjelaskan bahwa Ancelotti dengan cepat menyadari kelemahannya dan segera mengembalikan Brasil ke settingan pabriknya, formasi klasik 4-3-3. Sejak kemenangan melawan Haiti dan disusul Skotlandia, keseimbangan skuad Seleção mulai terlihat. Penambahan satu gelandang ekstra, Lucas Paqueta berhasil menstabilkan transisi permainan Brasil. Taktik inilah yang membawa mereka meraih poin maksimal di dua laga sisa dan mengunci status juara grup. Namun, Ancelotti sendiri mengakui menjelang laga kontra Jepang ini bahwa talenta saja tidak akan cukup. Brasil butuh kekompakan dan kedisiplinan mutlak jika tidak ingin terpeleset. Nah, ini dia bagian yang paling menarik, Sobat Raftel. Mengapa laga ini sangat krusial dan berbahaya bagi Brasil? Karena sejarah baru saja membuktikan bahwa Jepang tahu cara mengalahkan skuad asuhan Ancelotti. Coba kita putar waktu mundur sedikit ke tanggal 14 Oktober 2025. Di laga uji coba internasional yang digelar di Tokyo, dunia terkejut saat Jepang sukses menumbangkan Brasil dengan skor tipis 3-2. Kala itu, Brasil sebenarnya unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Paulo Henrique dan Gabriel Martinelli. Namun, apa yang terjadi di babak kedua adalah bencana taktis bagi Seleção. Takumi Minamino, Keito Nakamura, dan Ayase Ueda mencetak 3 gol balasan beruntun untuk membalikan keadaan. Laga itu mengekspos kelemahan terbesar lini belakang Brasil saat menghadapi pressing tinggi dan pergerakan bola 1-2 sentuhan khas Jepang.
Jepang memanfaatkan kecenderungan bek sayap Brasil yang terlalu asyik menyerang, seperti Carlos Augusto, meninggalkan ruang kosong melompong yang dengan cepat dieksploitasi oleh Nakamura dan Minamino. Pertanyaannya sekarang, apakah Ancelotti sudah belajar dari kekalahan di Tokyo itu? Ataukah Moriyasu masih menyimpan resep rahasia yang sama untuk menghancurkan Brasil di panggung yang jauh lebih besar? Laga babak 32 besar ini akan ditentukan oleh duel-duel mikro di atas lapangan. Pertama, transisi bertahan Brasil. Ancelotti kemungkinan besar akan tetap mempertahankan pakem 4-3-3 yang sudah teruji sejak laga melawan Haiti. Dengan trio lini serang yang diisi oleh pemain sekelas Vinicius Junior dan Gabriel Martinelli, Brasil akan mendominasi penguasaan bola. Tapi, dominasi bola justru adalah jebakan yang paling disukai Jepang. Ketika Jepang merebut bola, bola itu akan langsung didistribusikan ke sayap. Disinilah peran krusial gelandang bertahan Brasil, seperti Casemiro atau Bruno Guimaraes. Jika mereka gagal memutus serangan balik pertama Jepang, bek tengah Brasil akan berada dalam situasi 1 lawan 1 yang sangat berbahaya menghadapi kecepatan pemain Jepang. Di sisi lain, ujian berat ada di pundak Zion Suzuki atau barisan pertahanan Jepang yang dikomanda Shogo Taniguchi. Menghadapi daya gedor Vinicius Junior yang licin dan penuh trik bukan perkara mudah. Jepang harus menjaga jarak antar lini tetap rapat, compact, dan tidak boleh terpancing untuk ikut bermain terbuka. Disiplin posisi adalah harga mati. Ancelotti baru saja memperpanjang kontraknya hingga Piala Dunia 2030, membuktikan kepercayaan penuh Federasi Sepak Bola Brasil, CBF, kepadanya. Tapi kepercayaan itu bisa memudar dalam sekejap jika ia gagal membawa Brasil setidaknya ke babak 8 besar. Laga ini adalah batu ujian pertama dari janji Ancelotti untuk mengembalikan Brasil ke puncak dunia. Tidak ada lagi eksperimen. Tidak ada lagi ruang untuk salah formasi seperti saat melawan Maroko. Sobat Raftel, inilah momen kebenaran. Brasil datang dengan beban sejarah dan tuntutan gelar ke-6, dibumbui oleh misi balas dendam atas kekalahan di Tokyo 2025. Di sudut lain, Jepang datang dengan mentalitas pembunuh raksasa, siap menciptakan gempa bumi sepak bola di babak 32 besar ini. Pembuktian taktik Ancelotti benar-benar baru dimulai hari ini. Kalau Brasil sampai gugur di tangan Jepang, bisa dipastikan ini akan menjadi salah satu kejutan paling masif dalam sejarah turnamen, sekaligus noda hitam di awal karir Ancelotti bersama tim nasional. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah taktik 4-3-3 Ancelotti sudah cukup matang untuk meredam ledakan counter-attack Samurai Biru? Atau jangan-jangan, Jepang akan kembali membuat Brasil menangis seperti di Tokyo tahun lalu? Coba tulis prediksi skor dan pencetak gol versi kalian di kolom komentar di bawah. Kita akan bahas prediksi paling menarik di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan analisis tajam ala Raftel Sport, dan pastikan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update Piala Dunia 2026 yang makin hari makin gila ini. Saya pamit undur diri. Terus nikmati sepak bola, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga.